Cakni mengejek Annapurna karena menjaga palu di kepalanya. Ia pun menyebutkan Annapurna itu tidak tahu malu. Lalu Sela meminta Cakni dan para wanita untuk mengingatkannya. Semua orang malah pergi. Sela bertanya pada Dedi, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perkelahian ini terjadi? Yaspal pun mendukung Annapurna. Ia berkata, Sela mengatakan kepadanya rumah perkelahian dengan Pancayat. Dedi bilang, aku tahu ia benar itu tidak. Berarti semua orang berbuat salah. Bauku tidak kuat tanpa tali itu. Ia marah pada Annapurna. Durga mengunci Sanjay di kelas. Ia bilang, aku akan melupakan segalanya dan memberikanmu ke polisi. Jika kamu melakukan sesuatu lagi, ini adalah peringatan terakhirku. Ia pun berkata, kamu bisa berbohong dengan matamu yang indah itu, tapi aku bisa membaca pikiran kotormu. Kamu curang dalam persahabatan. Apakah kamu keras buruk jika kamu menjawab, kamu menamparku? Kamu tidak tahu hasilnya. Kamu akan keluar dari perguruan tinggi ini selama 24 jam. Aku akan mengusirmu hanya karena aku membencimu. Ia mengatakan, kamu tinggal di kesalahpahamanmu. Kamulah yang ingin. Lalu ia pergi. Ia pun terlihat marah. Annapurna memikirkan kata-kata Dedi dan berhenti. Yaspal mengembangkan tangannya dan membawanya keluar. Dedi menghibur dan berkata, bahu tidak akan kuat tanpa palu. Yaspal mengatakan, maafkan, aku harus melakukan tugas ayah daripada tugas anak. Aku akan membuat ketakutan Durga keluar dari hatinya. Ia meminta Dedi untuk bergerak dan menangis. Yaspal dan Annapurna pun pergi. Orang-orang membicarakan tentang Annapurna. Dedi melihat sekitarnya. San datang ke Durga dan berkata, aku tahu Sanjay telah menguncimu. Aku tidak punya bukti atas kepolosanmu. Ia pun berkata, aku tidak tahu buktinya. Ia pun berkata, Sanjay adalah pemain besar. Biarkan aku menjadi presiden sekali dan aku akan menghormatimu. Ia bilang aku bisa menjaga diriku sendiri. Jadi, tolong menjauhlah. Ia pun bilang, aku mengerti, aku tidak bisa percaya kepada siapapun. Aku bisa melakukan apa saja untuk membuktikan persahabatanku. Aku suka sedikit orang dan kamu adalah salah satunya. Ia pun beranjak pergi. Ia bilang ia tidak mengerti. Yaspal dan keluarga pun sampai ke kuil. Durga melihat tulisan larangan padanya. Arti datang dengan kesan dan membuatnya jatuh. Ia mengejek Durga. Durga pun bangkit dan membersihkan kotoran di badannya. Arti memutar tangannya dan bertanya tentang Pak Sanjay. Durga berkata, bersyukurlah kau tidak ada di sana. Arti mengatakan, kamu akan keluar dengan fitnahan. Durga pun menunjukkan kakinya dan pergi. Semua orang melihat Yaspal dan Annapurna. Cakni menghentikan Annapurna dan berkata, kami tidak akan membiarkan orang tak tahu malu memasuki kuil ini. Semua orang menjadi marah. Sela meminta Dedi untuk menghentikan Yaspal.
Yaspal meminta mereka untuk mendengarkannya. Dedi memintanya ikut untuk bersamanya. Yaspal mengatakan, "Hormatilah tempat seperti ini. Mari kita pergi." Chatni pun berkata, "Kamu istri yang dihina. Apa yang akan kamu hormati di kuil ini? Kami tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam kuil ini." Semua orang meminta Annapurna untuk tidak memasuki kuil. Durga sedang dalam perjalanan dan memikirkan kata-kata Sanjay. Orang-orang marah kepada Yaspal dan Annapurna. Brij pun datang dan menghentikan orang-orang itu. Dan Yaspal bilang, "Aku akan melakukan arti dan pergi." Brij pun berkata, "Ini adalah hari puja. Izinkanlah mereka." Chatni pun mempermalukan Annapurna. Dedi sangat terkejut melihat itu. Chatni mengatakan, "Kita tidak akan menanggung apapun sekarang. Itu terlalu banyak." Mereka semua meminta Annapurna untuk pergi. Chatni pun menarik rambutnya. Mereka semua terkejut. Dedi bertanya kepada Chatni apa yang dia lakukan. Lalu teman Durga memberitahu Durga tentang Annapurna. Durga memikirkan kata-kata Yaspal dan masa lalu yang pahit. Chatni pun mengambil pisau untuk membuat Annapurna menjadi botak. Para pria menangkap Yaspal. Dedi meminta Chatni untuk meninggalkan Annapurna. Semua orang berteriak. Chatni menegur Annapurna. Durga menjerit dan lari ke Annapurna. Semua orang melihat. Lonceng kuil berbunyi. Yaspal pun muncul. Durga berjalan seperti sebelumnya. Ia mengambil Durga Matis dan melompat untuk menghentikan Chatni. Durga membuat Chatni jatuh dan membuatnya takut. Semua orang melihat kaget. Durga berkata, "Jangan berani berkata apapun terhadap ibu dan ayahku. Jika kau berani, aku akan membunuhmu dan mengorbankan di kuil ini." Dia memarahi mereka karena melakukan kesalahan yang sama lagi. Ia masih muda saat itu, tetapi tidak hari ini. Ia tidak akan menanggung ketidakadilan. Tidak ada yang berhak untuk menunjukkan orang tuanya. Mereka tidak bisa menghukum keluarganya. Ia pun berkata, "Kalian tidak tahu keberadaan antara benar dan salah. Tunjukkan kekuatan pada mereka yang tidak bersalah dan membuatmu hebat." "Keluargaku tidak akan menanggung noda." Chatni bertanya, "Apakah aku akan memuja-mujamu?" Durga berkata, "Kamu akan menghormati orang tuaku. Kamu akan memanggil mereka di sini dan membuat mereka melakukan puja." Ketika aku memenangkan kejuaraan nasional, Yaspal dan Annapurna tersenyum melihat itu. Durga bilang, "Aku akan membuat nama desa ini bersinar. Aku akan mencalonkan diri untuk keluargaku. Pengasuhan ibuku tidak salah. Dukungan ayah itu pun tidak salah. Aku akan menunjukkan pada semua orang bahwa tidak ada yang bisa menghentikanku dari kemenangan." Keluarga itu pun tersenyum. Durga mengatakan, "Hanya untuk beberapa bulan lagi, maka kalian semua akan datang ke rumahku dan menghapus noda dengan tanganmu. Inilah janjiku." Ia meminta Annapurna untuk datang. Durga melakukan arti dengan mereka. Durga pulang dan melihat medalinya. Ia mengingat masa lalunya. Ia berkata, "Yaspal memang benar. Aku telah takut menghadapi dunia. Sekarang aku mengerti motifku yang sebenarnya. Jadi aku memulai pelatihanku mulai besok." Annapurna melakukan tolaknya. Durga pun tersenyum.
Yaspal berkata, "Kamu telah menang setelah hari ini dengan memenangkan ketakutanmu. Aku yakin kamu akan sepenuhnya menang segera." Durga pun berpikir, "Aku akan memenangkan pertarungan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk berlari. Aku bisa melakukan apa saja untuk membuktikannya. Aku suka sedikit orang, dan kamu adalah salah satunya orang yang aku suka." Ia pun beranjak pergi. Ia bilang ia tidak akan mengerti. Dan Durga pun melihat tulisan larangan padanya, dan Arti pun datang ke sana, sehingga Arti membuatnya jatuh dan mengejek Durga. Tetapi Durga bangkit dan membersihkan kotoran yang berada di seluruh badannya. Arti pun memutar tangannya dan bertanya tentang Pak San. Durga berkata, "Bersyukurlah. Jika kau ada di sana, maka tepatlah riwayatmu." Durga pun menunjukkan kakinya dan lalu pergi meninggalkan Arti dan semua orang-orang yang melihatnya di kampus itu.